Shalom Aleichem, halo saudara, berjumpa lagi dengan saya, Jason Melvino, apologet sejak tahun 2008 di grup-grup Facebook. Kali ini saya akan menyajikan sebuah konten video berupa ulasan atau komentar mengenai bukti nyata kuasa nama Yesus dari sebuah acara reality show atau live streamingnya atau siaran langsung dari sebuah stasiun televisi yang terkenal yang ada di tanah air ini ya saudara, yaitu stasiun televisi Trans 7. Saudara, acara ini bernama dalam tanda kurung bukan dunia lain. Saya yakin rata-rata Anda semua sudah tahu acara ini. Dan jargon terkenal dari acara ini ialah acara uji nyali. Uji nyali keberanian Anda untuk diganggu setan-setan yang sedang marah. Dan jika peserta uji nyali ini berhasil melewati waktu yang sudah ditentukan oleh panitia, maka si peserta ini sepertinya berhak dapat imbalannya saudara. Tapi saya nggak tahu imbalan hadiahnya itu apa. Soalnya saya lupa lagi saudara, maklum acara ini kan sudah lama banget, sudah nggak tayang lagi. Kembali ke topik ya saudara, ada sebuah tayangan dari satu episode di acara ini yang bagus sekali ya. Dan judul episode ini ialah Masih Dunia Lain, live 23 Oktober 2014, Ruang Genset Sarang Siluman part 4. Cuma entah kenapa tayangan ini yang ada di YouTube sepertinya di-privatekan saudara oleh pihak Trans 7 sendiri, alias video tersebut sudah tidak bisa ditonton oleh khalayak umum. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Yang tahu ya cuma pihak Trans 7 itu sendiri ya saudara. Dan episode yang kemungkinan besar di-privatekan pihak Trans 7 di YouTube tersebut memang sangat berharga sekali ya saudara. Mengapa? Karena di tayangan episode tersebut ada peserta dari pihak Kristen dan juga pihak Muslim yang di episode tersebut jadi para pesertanya yang disandingkan untuk uji nyali bersama-sama. Dan melalui tayangan episode ini kita semua bisa melihat bukti nyata nama Yesus yang berkuasa untuk menginjak kuasa setan-setan yang mau menyerang peserta Kristen yang ikut uji nyali tersebut, kecuali peserta Muslim yang kesurupan diserang setan-setan penunggu ruangan tersebut yang marah besar karena tempatnya dijadikan lokasi syuting uji nyali. Dan oleh karena video ini juga channel saya ini kena teguran klaim hak cipta atau kena copyright saudara. Jadi video yang sedang Anda tonton ini adalah video saya yang re-upload atau upload ulang. Please ya pihak Trans 7, jangan strike video ini lagi. Ntar kalau kena strike ulang, bisa lenyap ini channel saya saudara, lenyap, alias ditutup permanen oleh pihak YouTube. Waduh, kalau ditutup permanen, saya harus mulai dari nol lagi saudara. Nyari-nyari subscriber yang mau untuk mensubscribe channel YouTube saya ini. Dan tentu saja, layanan berapologetika saya ini jadi terhalang lagi saudara. Oke, buat rekan-rekan Kristiani saya yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mohon Anda untuk dukung channel ini dengan cukup mensubscribe, like, dan share ke teman-teman Anda di WhatsApp. Supaya kabar tentang kebenaran salib Kristus dapat disebarluaskan di seluruh wilayah Indonesia yang kita cintai ini. Demikianlah kata-kata pembuka dari saya ini. Selanjutnya kita langsung saja, kita tonton bersama-sama videonya. Dan nanti saya akan sisipkan komen-komen saya di sela-sela video yang akan saya putarkan nanti. Ini dia saudara videonya. Peserta uji nyali kita yang selanjutnya. Silakan. Nah ini dia saudara, peserta dari pihak Kristen yang ikut acara uji nyali. Namanya Rini Rose. Baik, ikut saya. Iya. Pemirsa di rumah, peserta ini tadi sempat tidak berani ya masuk kemari, dan akhirnya beliau memutuskan berani untuk hadir pada kesempatan kali ini. Ternyata saudara, Mbak Rini Rose ini sempat mau mundur saudara dari keikutsertaannya untuk ikut beruji nyali, tapi akhirnya dia mau juga sepertinya. Dan hari ini dia tidak mau sendiri ya. Kamu berdua ya? Berdua? Ya. Baik, kita akan menunggu. Oh, dia mau lanjut ikut acara kalau ada peserta lain yang ikut menemaninya dalam beruji nyali saudara. Kata Mbak Rini Rose ini, dia takut. Gue
selanjutnya. Namun sebelumnya saya ingin tanya, kenapa tiba-tiba akhirnya kamu mau? Tadi kamu dari rumah sudah punya niatan untuk ikut acara ini ya? Sudah. Apa yang membuat kamu akhirnya mundur sebelum kamu bertarung di sini? Ada yang jerit-jerit serem. Ada yang jerit-jerit? Ya. Itu yang membuat kamu akhirnya menjadi drop atau takut? Ya. Ya. Kalau diperhatikan, Mbak Rini Rose ini polos, saudara. Katanya ia takut setelah mendengar jerit-jerit dari peserta uji nyali yang telah gagal beruji nyali di waktu sebelumnya di tempat tersebut. Peserta yang kedua kami akan hadirkan bersama kamu. Kamu kenal dengan peserta ini? Siapa? Enggak ya? Baik, yang jelas pesertanya akan menemani kamu pada malam hari ini. Mana? Ya, di samping kiri. Dan kami akan membuka penutup mata Anda. Oke. Ini dia, saudara, peserta dari pihak Muslim yang bernama Irsad sebagai pendamping Mbak Rini Rose dalam beruji nyali. Jika seandainya dua-duanya lolos uji, bisa jadi dua-duanya dapat hadiah, saudara. Dan tutup mata mereka sedang dibuka oleh mereka. Ya, bisa lihat situasinya, boleh dibuka pelan-pelan. Sudah kelihatan? Bisa lihat bagian belakang? Ya, sudah terlihat. Ya. Baik. Sedikit kami informasikan, saya dengan Aiko sudah membuka 2 ruangan yang seharusnya tidak kalian lewati, namun kami buka. Oh, jadi tempat ini terkenal angker ya, saudara. Sesuai penjelasan dari moderator acara, tempat ini dilarang dibuka, tapi terpaksa dibuka demi untuk acara uji nyali tersebut. Ya, dan Aiko mungkin bisa terangkan di tempat itu tadi sedikit ada penampakan. Ya. Oke. Jadi di pojok sebelah sana ada anak kecil. Jadi kalau misalnya ada suara-suara, kemungkinan anak kecil itu lagi hadir. Karena kebenaran saat kita datangin tadi, dia berusaha untuk lari. Dan yang di pojokan sebelah sana adalah saya lihat orang yang berkumpul ramai sekali di situ. Dan di sini juga banyak sosok wanita yang baru lagi nih, Li. Saya lihat banyak yang baru berbentuk kuntilanak ya. Dan Gundurwonya juga masih bersifat mengamati karena dia melihat kalau dia nggak diganggu, ya udah saya cuma mengamati. Lebih agresifnya ke wanitanya gitu. Baik, karena kalian... Nah, itu dia, saudara, penjelasan dari praktisi spiritual dari timnya Bukan Dunia Lain kepada kedua peserta uji nyali. Berdua, maka kalian akan kami split atau pisah tempat ya. Kamu akan menguasai bagian sebelah sana dan kamu akan menguasai bagian sebelah sini. Ya. Namanya siapa? Rini Rose. Namanya siapa? Irsyad. Kamu manggilnya siapa namanya? Panggilannya? Panggilan nama kamu siapa? RR. Baik, sudah siap beruji nyali? Siap. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Ya, siap. Saya akan memberikan satu-satunya penerangan Anda, Lilin. Siapa yang ingin memegang? Saya. Baik, silakan. Jadi, dua peserta ini dipisah di ruangannya masing-masing, saudara. Dan ternyata Mbak Rini Rose lah yang langsung menyerobot lilin buat penerangan satu-satunya itu ya, saudara. Kembali lagi, kamu bagian malam dan kamu di bagian sebelah sini. Ya. Selamat beruji nyali. Ada sebelah sana, kamu di sebelah sini. Explore ya. Oke. Ya. Mari. Arahnya ke sana. Kalau nyerah kemana? Mas? Mas, A? Iya. Hadiah. Nih. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Nah, ini dia, saudara, polosnya peserta Kristen ini. Yang karena takutnya dia, padahal dia itu ada teman dalam uji nyali tersebut, temenin. Maka karena dia masih merasa takut, mulailah dia berdoa menyebut nama yang berkuasa, yakni nama di atas segala nama, yakni nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam wabarakatuh. nama Tuhan Yesus, Maaf, saya di sini nggak bermaksud untuk mengganggu kalian. tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Saya di sini hanya untuk ikut uji nyali.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada mesin tua. Ya, di sini Sebelah bangunannya sini juga ada sudah tua, terlihat tua. bangunan tua ya, pemirsa. Iya. Mereka berdua seperti biasanya mulai menjelaskan situasi yang ada di ruang uji nyali tersebut kepada penonton televisi yang sedang menonton siaran langsung tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus, maaf, kami di sini hanya Astagfirullahaladzim. uji nyali. Nah, ini dia saudara, interaksi pertama mereka dengan setan-setan penunggu ruangan tersebut. Itu. Ada Dalam satu nama bayangan. Tuhan Yesus, Suara. aku patahkan semua kegelapan yang ada di situasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mbak Rini Rose ini kaget saudara saat ia mendengar si peserta muslim yang berteriak saat ia melihat penampakan. Maka Mbak Rini Rose ini auto makin bersungguh-sungguh lagi saudara dalam ia berdoa menyebut nama Tuhan Yesus. Aku tolak, aku patahkan kuasamu. Tutup bungkus dengan darahmu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Saya di sini maaf hanya uji nyali ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Saya Tuhan melihat Yesus. sosok Saya melihat ini ada mesin ya. anak. Mesinnya berjalan sendiri. Di sebelah sana mesinnya berjalan sendiri. Nah itu dia saudara, interaksi kedua mereka dengan setan-setan penunggu ruangan tersebut. Dan kita lihat sendiri, Mbak Rini Rose ini tiada henti-hentinya berseru berdoa dalam nama Yesus sejak awal sesi uji nyalinya tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Saya di sini hanya uji nyali. Saya hanya pengen tahu. Nah saudara, kita mendengar ya sayup-sayup doa-doa yang sedang dinaikkan oleh peserta yang muslim. Apa kejadian di sini? Saya melihat bayangan putih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tiba-tiba peserta muslim berteriak karena dia melihat ada bayangan putih. mesin bergerak sendiri pemirsa. Sebelah sana. Dan Mbak Rini Rose sendiri pun menerangkan bahwa ada mesin yang bergerak sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan semua Nah ini dia saudara, detik-detik momen saat peserta muslim yang mulai diserang secara fisik, yakni dirasuk oleh makhluk penunggu ruangan tersebut. kegelapan yang ada di tempat ini. Tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku. Nah ini keren banget saudara. Kalau peserta muslim sedang diganggu langsung oleh setan penunggu ruangan itu, sedangkan Mbak Rini Rose dengan nyaman sedang menaikkan lagu pujian rohani Kristen dengan judul lagu Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, ubahkan daku dijadikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darahmu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Aku imani semua segala tutup bungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini dia saudara, sang moderator acara sedang berlari-lari menuju tempat uji nyali. Lumayan jauh juga ya ternyata ya saudara, dari tempat moderator ini dengan tempat uji nyalinya. Nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lindungi saya. Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus sertai saya. Tiada henti-hentinya Mbak Rini Rose ini berdoa ya saudara, memohon perlindungan dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini dia saudara, sang moderator dan tim yang sudah sampai ke tempat peserta uji nyali. Tenang dulu, tenang. Nggak ada yang ganggu, tidak ada yang ganggu. Ya. Apa? Saya ingin bertanya sama kamu. Kamu kera yang menengah kamu menjaga sini? Ya, baik. Baik. Namanya siapa? Namanya siapa? Kawan siapa? Malam naik. Tiba naik ke situ. Ada Raja Kera Hanoman namanya. Saya heran saja saudara, kok bisa sang moderator bisa langsung menyimpulkan bahwa si setan ini bernama Hanoman. Ada Raja Kera yang menguasai para kera namanya Hanoman. Jadi jangan main-main. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Saya ingin bersilaturahmi dengan cara baik. Wow, sang moderator bilang bahwa ia ingin bersilaturahmi. Bersilaturahmi dengan setan-setan maksudnya ngeri kali. Kalau orang Kristen sih dilarang keras saudara. Untuk kita-kita itu berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Selain minimal malaikat. Dan jika pun ada makhluk gaib yang datang kepada kita sekalipun ngaku-ngaku malaikat, maka orang Kristen manapun wajib hukumnya untuk menguji setiap roh-roh yang datang kepada kita. Bahkan yang mengaku-ngaku malaikat sekalipun saudara. Karena setan itu rajanya tipu menipu. Ia berani untuk mengaku-ngaku malaikat juga. Makanya orang-orang Kristen itu wajib hukumnya untuk menguji setiap roh yang datang kepada kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam surat story-nya di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus atau setan yang mengaku-ngaku malaikat atau roh anti penyaliban Yesus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Demikian juga dengan apa yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14 yang berbunyi, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi saudara-saudara, apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini? 1. Sudah terbukti bukan bahwa nama Yesus berkuasa menjaga dari serangan setan-setan dan bahkan nama Yesus bisa mengusir kuasa kegelapan. 2. Jika Anda merasa takut kepada setan-setan penunggu rumah Anda, silakan Anda untuk menaikkan lagu-lagu rohani Kristen. Saya yakin Anda akan tidur dengan nyenyak. Sekian dan terima kasih. Demikianlah akhir konten video saya kali ini. Jika Anda menyukai dunia apologet sama seperti saya, sudi kiranya Anda untuk mensubscribe channel YouTube ini dan membunyikan lonceng notifikasinya. Salam Apologetika Kristen Indonesia. Salam NKRI tetap jaya. Salam Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Haleluya. Amin.